lagi sama gue Nesya. Gue Ika. Kali ini kita mau cerita apa nih, Dut? Kita mau cerita flashback tentang perjalanan kita ke Taman Nasional Alas Purwo, salah satu hutan tertua di Pulau Jawa. Jadi, perjalanan kita dimulai dari kita ketemuan di stasiun Lempuyangan. Kita dari Jogja. Iya, pokoknya kita ketemuannya di Jogja. Jadi nggak berangkat bareng dari Jakarta. Terus kita naik kereta Sri Tanjung, turun di stasiun Karangasem. Yes, Karangasem Banyuwangi ya itu ya. Terus kita sewa motor. Iya, betul. Selama di sana kita sewa motor. Soalnya di sana transportasinya lumayan susah ya kalau transportasi umum. Jadi kita memang harus sewa. Berhubung kita cuma berdua, jadi kita putuskan untuk naik motor biar murah. Lebih hemat, lebih praktis, mau kemana-mana juga nggak susah. Betul, bisa ke jalan kecil-kecil. Jadi kita ke sana itu janjian sama salah satu teman kita. Bias. Dia dari Bali, tapi kita ketemuan di Banyuwangi. Dan selama di sana kita sempat bermalam di rumah saudaranya Bias. Itu juga bisa jadi tips juga sih, iya nggak? Iya, kalau mau jalan-jalan irit. Maaf ya Bibi. Jangan marah ya. Terus besokannya setelah bermalam di rumah saudara Bias, besokannya kita baru berangkat ke Alas Purwo. Kita motoran juga ya, jadi Bias motor sendiri, kita berdua. Bias dengan motor. Wow. Nah, jadi sebelum menuju Alas Purwo kita sempat nyasar kalau nggak salah, gue ingat. Gue lupa. Kita nyasar karena kita susah nemuin jalan masuk Taman Nasionalnya, tuh susah banget. Kita sempat nyasar, akhirnya kita buka. Yang gue ingat apa? Hujan. Iya, sempat hujan-hujanan juga, gede. Terus kita beli mantel plastik. Terus kita nyasar juga, tapi nggak lama sih nyasarnya karena kita buka Google Map. Terus tanya-tanya orang sekitar, akhirnya kita bisa nemu gerbang masuknya Alas Purwo. Navigasi congor. Iya, kita masuk ke sana, terus parkir motor itu di Pancur. Kita sampai Pancur itu sore ya, sekitar sore. Dan kita harus jadi sebenarnya kan kita naik motor nih, tapi ada peraturan di sana nggak boleh bawa kendaraan pribadi untuk masuk ke Jilen. Jadi kalau kita mau ke Jilen kita harus nyewa jeep. Itu harganya waktu itu sih 250.000 sekali jalan apa ya? Iya, ada yang 250, ada yang 300, pokoknya sekitaran range-nya sekitaran segitulah. Itu sekali jalan apa sih? Lupa gua. Sekali jalan ya kayaknya, atau PP ya? Tajir juga kita ya? Nggak deh, PP ya? PP deh, kayaknya kita nggak tajir itulah. Kita jalannya masih ngirit kok. Kita naik mobil jeepnya Pak Gira, mobil jeep yang udah tua banget, tapi keren sih. Mantap. Udah gitu habis hujan kan, jadi jalanannya tuh becek-becek gitu. Emang kalau kita pakai kendaraan biasa juga agak susah sih untuk masuk ke sana. Treknya tuh masih begini-gini, masih berantakan pokoknya. Dan banyak pasirnya, jadi kalau lu naik kendaraan pribadi biasa tuh suka selip gitu loh. Iya. Dan kayaknya juga masih belum dibolehin sih waktu itu. Cuma kalau sekarang mungkin, waktu itu kita pergi tahun berapa sih? Lupa lagi. 2017 ya. Kita di Alas Purwo itu nggak cuma bolak-balik, tapi kita juga nginep di sana. Di mana? Nginep di Pantai Jilen. Itu kalau nggak salah kita nginep 2 malam ya. 2 malam, dan di sana penginapannya terbaik, the best. Kalian nggak bakal ngira kalau ada penginapan semegah itu di dalam Taman Nasional, di tengah-tengah hutan, tau nggak lo? Itu sebenarnya surf camp sih. Iya, bukan penginapan, dia surf camp. Jadi itu untuk base campnya rata-rata bule yang datang ke sana buat surfing. Karena kan banyak juga ya yang bilang kalau misalnya Jilen itu terkenal sama ombaknya yang tinggi untuk surfing, tapi sayangnya waktu itu kita datang pas bulan-bulan musim hujan, jadi nggak terlalu tinggi. Dan di Joyo Surf Club-nya juga nggak terlalu rame. Iya, tapi sempat ada beberapa pelancar juga yang emang udah selancar. Surfer bego. Surfer. Jadi mereka tuh seru sih, mereka bener-bener nyediain waktu sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu cuma buat ngejar ombak doang, buat surfing doang. Kalau namanya hobi beda ya. Iya, hobi mahal. Sesampainya kita di Joyo Surf Camp itu, kita udah disambut sama Pak Ivan dan Mas Subo. Ya, soalnya kita tuh saat itu tuh kali kedua kita pernah nginep di situ sebelumnya.
Dan waktu pertama kali kita datang sempat shock banget gitu karena ada tempat itu. Iya, karena pas pertama kali datang itu lagi musim surfing. Iya, itu rame banget. Dan kita orang Indonesia sendiri. Iya, kita benar-benar kayak bukan lagi di Alas Purwo gitu Iya, loh. bukan di Indonesia gitu, soalnya memang semuanya bule-bule. Iya. Dan buat kalian yang emang traveler sejati, kalau misalnya mau kenalan sama traveler dari berbagai macam dari berbagai negara, bisa tuh di situ. Tapi di sana rata-rata memang sebagian besar hobinya surfing. Iya. Jadi ya, terus biaya nginep di sana itu dihitungnya per orang. Tapi itu menurut gue worth it sih. Iya, harga per orangnya itu Rp500.000. Tapi kalian dapat makan 3 3 kali kali sehari, terus bebas minum, ada bir. ya pokoknya Dan makanannya aduh the best. berkelas banget sih, parah. Makanannya the best sih. Dan Itu tempat yang dikangenin. Tempatnya juga tuh apa ya, bener-bener kayak hidden place paradise banget. Paradise. Nah, udah gitu kita kan sering ngobrol-ngobrol gitu di sana selama di sana sama Pak Ivan sama Mas Subo gitu. Jadi menurut mereka itu kadang ada harimau lewat ya di tengah-tengah penginapan kalau malam. Masih banyak binatang liar. Binatang-binatang liar gitu. Waktu kita kesana juga sempet ada rusa. Iya, kalau rusa sering nggak mudah dijumpai ya. Iya. Merak Itu pengalaman banyak langka di banget jalan sih. gitu. Terus kalau bias takut ngelihat ada kata menurut dia itu jejak harimau. Ya gak sih, dia ketakutan, ya Allah. Kita juga nggak tahu karena kita juga nggak lihat. Iya, kita nggak lihat. Enggak, ada di videonya. Oh iya. Tapi gue nggak lihat. Tapi gue nggak yakin gitu itu jejak harimau atau jejak apa. Jadi selama di Alas Purwo itu kita ngapain aja? Kita cuma makan, tidur, terus ngeliatin Main di orang pantai. surfing, Yes, main-main di pantai. Oh iya, lihat burung migrasi. Burung migrasi dari Australia Itu katanya. bagus banget. Dan itu beruntung juga sih karena nggak tiap tahun ya. Iya. Tiap tahun tapi bulannya. Iya, tapi nggak tiap bulan. Terus kita di sana banyak kan cerita-cerita sih, ngobrol. Sebenarnya tempat itu bagus buat kayak rehat pikiran dari kepenatan atau jenuh sama suasana ibu kota. Nah, itu pas banget tuh ke sana. Gak ada sinyal kan ya? Nggak ada sinyal. Iya. Ada wifi sih sebenarnya, tapi jarang deh kayaknya. Jadi kalau memang mau istirahat detox pikiran banget lah. Jadi gitu. bener-bener cuma ngobrol sama banyak wisatawan asing, kayak tuker cerita, sharing gitu tuh seru banget sih buat kalian-kalian yang pengen banget ke sana. Yes, sama kalau mau lihat binatang-binatang yang hidup di habitatnya sih ya, Iya. kalau ke sana tuh. Soalnya di sana juga selain ada surf campnya itu juga kan ada daerah lainnya apa? Savana. Ada savana Sadengan. Itu di situ kalau nggak salah gue sempat dapat kesempatan juga ngelihat merak. Oh iya, mekar. Itu Tapi dia nggak nari. Nungguinnya berjam-jam aja. Iya, tapi dia nggak nari. Cuma dia udah mekar itu gue udah seneng banget liatnya, men. Itu nungguinnya berjam-jam, lama banget. Iya. Pas pulangnya kita sempetin waktu juga buat bukannya main sih, cuma karena penasaran terus mampir ngelihat ke salah satu gua istana ya. Iya, gua istana yang katanya itu sering dibuat sembayang ya. Iya, sama sembayang. masyarakat lokal. Terus jadi sempat jadi petilasannya Bung Karno pada waktu itu gitu. Dan perjalanan ke sana sebenarnya sempat creepy gitu. Iya. Padahal kita kesana siang ya kan. Tapi bukan ke goa istananya aja sih. Sebenarnya begitu lo masuk gerbang Alas Purwo, gerbang hutannya itu tuh udah itu rasanya udah beda sih, beda banget. Di mana apa ya? Kayak lu masuk dimensi lain ya nggak sih? Lebay anjir. Tapi soalnya Kayak udah pernah gitu masuk dimensi lain. amit-amit bego amat. Enggak, tapi hutannya tuh wangi gitu ya. Wangi. Dingin soalnya kan. Terus jadi kayak agak, kalau bahasa Jawa tuh singup. Gua nggak tahu bahasa Indonesia itu apa ya. Singup gitu. Tapi yang menyebabkan singup sih kalau kita positif lagi ya, dulu itu karena hutannya yang terlalu lebat. Jadi akhirnya cahaya matahari itu nggak masuk sampai bawah gitu, nggak agak lembab gitu lembab ya gitu. Tapi sejuk sih, nggak gimana gitu, sebenarnya enak aja gitu. Seru banget. Terus kan di samping-samping jalannya kalau misalnya kalian datangnya pas musim-musim gugur, anjay. Itu tuh kayak bertebaran daun-daun gitu di pinggir-pinggirnya gitu kan. Buat foto tuh aduh, iya kan. Nah, Instagramable. Anjay. Jadi sebenarnya tuh di Alas Purwo tuh ada apa aja sih, Dut?
Sebenarnya banyak sih. Yang pertama kita bisa lihat hewan-hewan di savana Sadengan, terus kita bisa explore pantainya. Pantainya juga banyak lagi. Ada pantai Pancur, terus Pantai Triangulasi, ada pantai Ijilen itu. Iya, Jilen itu, terus Kalau yang kita makan di kapal itu apa sih? oh, itu salah satu apa namanya? Aduh, lupa lagi gue. Itu sungai ya? Oh, ini Kita menyusuri sungai. mangrove Mangrove terbesar. Mangrove terbesar yang katanya infonya itu terbesar se Asia Tenggara. Iya. Infonya. Tapi itu emang luas banget gede sih. banget Itu sih, luas gede. banget sih. Dan kita waktu itu dapat kesempatan, tapi itu mungkin kita akan cerita di lain kesempatan karena itu di perjalanan yang lainnya. Iya. Terus kalau misalnya mau apa namanya? Yang spiritual juga bisa datang ke kesana. gua-guanya gitu kan, karena guanya juga banyak. Ada banyak sih, tapi kemarin ya pokoknya yang tertera itu cuman istana, Mayangkara, Mayangkara, sama satu lagi apa sih? Lupa lagi gua. Iya, pokoknya seperti tapi sebenarnya ada banyak. Ada puluhan, men. Jadi jangan kaget kalau di sana itu papasan sama orang yang jalan kaki nggak pakai alas ya. Iya, kayak peziarah gitu kali ya. Peziarah. Mereka kayak bertapa. Oke, sekarang kita mau ngasih tips-tips kalau kalian pengen main ke Alas Purwo. Apa tuh? Yang pertama, kalau bisa sih mungkin ajak orang lokal kali ya. Karena nemuin untuk gerbang masuknya Google Map-nya agak Iya, soalnya susah sih. waktu itu gue sebenarnya lupa inget itu kita salah titik Google Maps. Iya. Jadi kan kalau kita orang bukan orang situ, jadi kita kan semuanya mengandalkan Google Maps ya. Iya. Jadi akhirnya kalau begitu Diarahinnya. salah titik, ya udah bubar. Jadi diarahinnya tuh bukan ke pintu masuk Alas Purwonya, tapi ke Balai Taman Taman Nasionalnya, dan itu Lain lagi beda tempatnya. lagi gitu. Jadi untungnya waktu itu kita pakai navigasi Congor, kita tanya orang sekitar, akhirnya baru kita nemuin oh ternyata belokannya beda gitu. Itu tips sih sebenarnya, jangan malu-malu nanya. Iya. Terus- Udah gitu bulan terbaik Bulan terbaik itu kayaknya sih musim-musim kemarau kali ya, sekitar Juli, Agustus itu bagus banget. sunsetnya, aduh. Gokil, terus ombaknya juga kalau kalian bisa mampir ke Jilen, bisa ketemu para surfer itu gitu, bisa ngobrol-ngobrol dan ketemu mereka dan ngelihat. Terus di sana juga suka ada lomba kan? Iya, lomba sering dipakai. Jadi Jilen itu karena ombaknya yang tinggi itu sering dipakai untuk lomba-lomba internasional, bukan Yes. nasional lagi, internasional. Tapi memang nggak sembarang server sih di situ, karena ya itu ombaknya ya lumayan ganas sih katanya. Iya, lumayan tinggi sih. Jadi emang bener-bener buat yang Udah pro sih. gitu. Dan mereka biasanya sih nyebrangnya dari Bali. Oh iya, ada pilihan Sayangnya lagi. itu sih. Jadi kalau nyebrang dari Bali itu bisa langsung masuk di Joyo Surf Camp-nya. Ya, tapi di dalam situ sebenarnya nggak cuma ada Joyo Surf Camp, ada 3 ya. Ada 3, cuma kemarin emang kita cuma dapat di kesempatannya di Joyo aja. Nah gitu, jadi kalau misalkan naik kapal dari Bali itu nggak perlu pakai jeep-jeepan lagi ya. Iya, jadi langsung ke pantai Jilennya, terus baru deh di situ. Oke, segini dulu kali ya cerita dari kita. Nanti kalau untuk lebih jelasnya kita bakal kasih ke kalian gimana serunya perjalanan kita waktu itu. Anjay. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, Comment, subscribe. Bye.